Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nam ya akhwati fillah, kaifa halukunna? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nami akhwati fillah, mungkin kalian tidak bisa melihat langsung ya, tidak bisa melihat langsung ana gitu, tapi yang mudah-mudahan kayak yang dari TL, yang dari takhasus logo insyaallah tahu ana. Man ana? Ya, ana u'arif nafsi awalan, ismi Nita Kamilah, ana jitu min Bandung, wa insyaallah ana sa'akunu ma'akun wa ana mutakharrija fi Jami'ati Royah bi Sukabumi, wa insyaallah ana sa'akunu ma'akun litadrisi madatil aqidah insyaallah. Naam, hadza huwa alkitab alladzi amamakum. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah fi hadhil fursa al-ghaliyah ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan ya untuk belajar, meskipun pembelajarannya itu online atau daring ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal wa nad'ullah katsiran hatta takuna halatan ahsan fa ahsan min qabl. Ya, maksudnya kita ya alhamdulillah kulli hal pembelajaran ini kita masih bisa berlangsung belajar online, tapi ya meskipun daring gitu ya. Ya kita banyak berdoa aja, mudah-mudahan musibah corona ini cepat berlalu di dunia ini ya. Karena apa ya, lumayan kan ya, pembelajaran online itu lumayan ribet dan ya begitulah, tapi ya mudah-mudahan ala kulli hal nadullah katsiran ya. Ya seperti banyak berdoa. Lanjut ya. Kaifa halukun? Ya udah insyaallah ya, antuna mudah-mudahan sehat semua, fi sihatin tama insyaallah ya. Nah, sebelumnya, sekarang mungkin kita perkenalan aja dulu ya, perkenalan buku gitu ya, belum masuk ke ini, emang sih ke materi juga, tapi ini untuk sebagai maklumah aja. Dan di sini insyaallah anak hakikatan uridu an atakallam bil lughatil arabiyyah ya, hakikatan. Lakin yumkin ana sa'atakallam qalilan fa qalilan bil idzan ahyanan bil lughatil arabiyyah wa ahyanan bil lughatil indonesia. Mafhum? Ya intinya insyaallah mungkin akan bahasanya ada bahasa Arab dan ada bahasa Indonesia, jadi campur ya. Sebelumnya ana mau tanya dulu ya, kalau misalkan ya maksudnya bukan mau nanya dulu, tolong persiapkan dulu anturakizna ma'i ya, maksudnya siapkan pikiran dan hati. Ana sering bilang itu ya, siapkan pikiran dan hati ya, hati kalian. Jadi jangan sampai jasadnya ada di sini tapi pikiran kemana-mana ya. Nah, ini ana nanya ya, mudah-mudahan fokus. Aqidatuna, kalau ana jawab aqidatuna berarti aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidatuna, aqidatu Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu ya. Ini kelas 10 ya, baru-baru ya. Insyaallah untuk kehadirannya mungkin nanti di apa, kan ada grup ya. Mungkin ini aja chat ana ya, 0823 1284 6093 0823 1284 6093. Nanti insyaallah ana tuliskan juga ya di pesan mungkin itu ya, untuk kehadirannya, misalkan fulana hadirah ya. Terus lanjut, nah ini hadhihi ana afwan mujarradu surah faqat. Ya alhamdulillah ya, tadi ya Nita Kamila atau Ummu Adibah, alhamdulillah ana udah punya anak ya, baru satu ya, udah punya anak satu gitu ya. Mudah-mudahan
Pokoknya seperti berarti udah menikah. Wa zaujika dzalika huna. Lanjut ya. Nah, maudu'at. Nah, di sini judul apa aja yang akan Anda sampaikan? Nah, di sini pertama mafhumul aqidah, mafhumut tauhid, ahamiyatul aqidah wat tauhid, al-farqu bainal aqidah wat tauhid. Kan tadi ya. Nah, di sini kan buku kalian itu tentang akidah. Nah, ini ya, akidah ahlus sunnah wal jamaah, ada 4 kata di sini ya, akidah, ahlu terus sunnahnya sama wal jamaah. Jadi nanti tapi ini digabung dengan ahlus sunnah ya wal jamaah. Jadi 3 kata aja. Akidah yaitu ya, insya Allah akan dibahas bahwa akidah secara bahasa dan istilah, tauhid juga secara bahasa dan syar'inya, terus ahamiyahnya, penting nggak sih kita belajar akidah dan tauhid ini, terus al-farqu bainal akidah wa tauhid, apa sih bedanya antara akidah dan tauhid, ya maksudnya hubungannya seperti itu. Lanjut, ta'riful akidah yaitu al-akidah fil lughah secara bahasa hiya minal aqdi. Nah, akidah ini bahasa serapan ya. Tahu kan bahasa serapan? Jadi diambil dari kata bahasa Arab. Ya, seperti itu kan. Nah, bahasa Arab, bahasa Indonesia juga latinnya seperti itu, akidah. Nah, ini kan akidah bahasa Arab dan akidah secara istilah kita juga itu akidah, yaitu bahasa serapan ya. Nah, al-akidah itu hiya minal aqdi. Minal aqdi akad. Nah, ijab kabul, misalkan kalau dalam pernikahan saya terima nikahnya kayak gitu kan, berarti udah terikat seperti itu ya. Wa huwa ar-rabat sama ya, ada ikatan gitu. Wasyaddu biquwah, nah diikat simpul mati dengan kuat gitu ya. Jadi 2 tali yang terputus disambungkan dengan jadi disimpul mati supaya tidak ya, disimpul mati diikat kuat supaya tidak lepas seperti itu ya. Jadi intinya mengikat. Nah, al-aqidah fi istilah, secara istilah ya umum ini hiya al-iman al-jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqadihi. Nah, ini ya. Iman al-jazim, jadi iman yang kuat, alladzi la yatatarraqu ilaihi, jadi tidak ada keraguan di dalamnya, tidak masuk ke dalamnya keraguan, seperti itu ya. Ini boleh juga dicatat, boleh juga enggak, tapi intinya harus paham ya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah bahas yaitu kan akidah istilah itu, jadi iman yang kuat, jadi tidak ada iman yang kuat, tidak ada keraguannya, jadi wajib kita meyakini gitu ya. Al-imanu al-iman al-jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqadihi. Itu akidah secara bahasa dan secara istilah. Lanjut. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang akidah ya. Sekarang ahlu itu kan keluarga. Ahlu apa di sini? Ahlu sunnah. As-sunnah itu apa? Orang yang berpegang teguh, berpedoman pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalik al-jamaah. Nah, jamaah itu apa? Jamaah itu sekumpulan, taifah gitu kan, salat berjamaah, banyak kan kumpulannya. Enggak mungkin jamaah itu 1 orang, tapi jamaah itu banyak. Nah, itu ya. Jamaah taifah, tapi disebutkan dalam hadis ada 73 golongan yang akan masuk neraka, dan diantaranya 73 golongan, 72 masuk neraka dan 1 yang akan masuk surga, yaitu apa? Taifah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi secara maknanya ya jadi mudah-mudahan kita senantiasa termasuk ahlus sunnah wal jamaah, kita masuk surga bareng-bareng ya akhwati ya. Mudah ya, insyaallah pahami ini tentang ahlus sunnah wal jamaah. Lanjut ke al-aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita kan sudah tahu akidah nih, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, bagaimana akidah ahlus sunnah wal jamaah itu, seperti apa akidahnya? Nah, ini masuk ke pembahasan iman, yaitu ya hiya al-qaul wal i'tiqad wal amal yazidu wa yanqus. Jadi akidah di sini terdiri dari 5 konsep. Baik itu ucapan, al-qaul ucapan, i'tiqad keyakinan, wal amal perbuatan, yazidu wa yanqus. Apa itu yazidu wa yanqus? Yaitu iman. Iman yazidu bi ta'ah, bertambahnya dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Alhamdulillah, seperti itu ya. Jadi konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Itu iman, hiya al-qaul wal i'tiqad wal amal yazidu wa yanqus. Nah, itu. Wa al-aqidah sangat mahalluha fil qalb. Jadi tempat akidah itu di dalam hati, yakin hati ya. Islahul batin muqaddam ala islahil zahir.
Nah, akidah itu sebentar. Jadi akidah sangat erat hubungannya dengan masalah hati atau amal batin ya. Dan dibenarkan dengan ucapan dan perbuatan. Nah, di sini jadi kan tadi tempat akidah itu di dalam hati ya. Nah, tidak cukup dengan Jadi tidak cukup ya pokoknya sudah diyakini dengan hati. Nah, ini apakah cukup dengan yakin aja? Nah, tidak ya. Nah, harus dibarengi dengan ucapan dan perbuatan seperti itu. Jadi keyakinan dulu dalam hati, terus dibenarkan dengan perbuatan dan ucapan dan perbuatan. Contoh ya, nih di sini Ana tulis apa? Rasa terpendam. Nah, mungkin di sini ya kalian ya kalian udah mungkin ya, maksudnya udah remaja ya atau mau masuk remaja seperti itu ya, marhalah murahaqah ya, maksudnya intinya kalian punya perasaan ya, kayak Ana juga gitu kan, punya perasaan. Misalkan ini nih, ana uhibbu hadzal rajul, misalkan kita menyukai seseorang misalkan gitu kan. Nah, itu hada wajar, tobi ini wajar gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan intinya kan kayak rasanya terpendam, jadi cuman pengagum rahasia aja gitu kan, tapi tidak ada tindak lanjutnya, cuman suka aja seperti itu, tapi misalkan tidak ada usahanya. Nah, makanya usahanya ini perlu ditingkatkan, maksudnya tuh jangan hanya dipendam saja, jadi harus dibenarkan dengan ucapan dan perbuatan seperti itu ya, ada tindak lanjutnya seperti itu ya. Mudah-mudahan dipahami lah. Nah, ini tadi ada kata islahul batin muqaddam ala islahil zahir. Nah, jadi perbaikan batin yang amaliyah qalb itu, yang hati, diberi perhatiannya itu lebih besar dari perbaikan secara zahir. Yaitu jadi hati ya, maksudnya intinya keyakinan dalam hati dulu yang harus diperhatikan. Baik setelah itu secara zahirnya. Jadi bukan berarti zahir tidak penting, zahir juga penting, jadi saling melengkapi, tapi intinya yang batin ini lebih penting ya. Nah, bukan berarti di sini zahir tidak penting, jangan sampai amaliyah zahirnya banyak tapi imannya keropos. Contohnya ya mungkin banyak sholat, banyak saum, tapi maksudnya tuh ternyata akidahnya alirannya sesat atau bagaimana seperti itu ya. Nah, itu harus diluruskan dulu akidahnya seperti itu ya. Atau contoh lain nih, perbuatan perkataan benar tanpa diyakini dengan hati sama saja sia-sia seperti itu ya. Ya kayak gitu. Contohnya ini ikhlas. Nah, ikhlas itu kan termasuk ibadah ya, kan ikhlas termasuk ibadah, dan syarat diterimanya ibadah itu harus ikhlas. Syartu qabul amal itu al ikhlas wal mutaba'ah. Nah, itu harus ikhlas dibarengi dengan ikhlas. Nah, ikhlas kan di dalam hati gitu kan, amaliyatul qalb juga gitu kan. Nah, itu harus ikhlas. Nah, terus ada peribahasa Ibnu Qayyim mengatakan al-amal biduni ikhlas wala qatida kal musafir yamla'u jarabihi ramlan yatqiluhu wala yanfa'u. Itu kan Ibnu Al-Qayyim berkata, bekerja tanpa ketulusan, tanpa ikhlas atau tanpa mengikuti contoh, jadi ibaratnya seperti seorang musafir mengisi kantongnya dengan pasir yang mengangkut terus tidak menguntungkannya. Itu kan jadi kayak sia-sia seperti itu ya. Udah berat-berat ditanggung kayak gitu, bawa pasir gitu ya, tapi ternyata tidak menguntungkannya seperti itu. Jadi intinya harus dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas itu insya Allah kalian sudah tahu ikhlas, sering mendengar kata ikhlas, tapi intinya di sini udah tahu ikhlas seperti itu. Nah, harus di sini pokoknya harus tajdid niyah terus. Pokoknya setiap pekerjaan harus dibarengi dengan ikhlas, tajdid niyah, diperbaharui niatnya terus karena Allah lillahi ta'ala seperti itu ya. Nah, ini al-ikhlas wal mutaba'ah. Nah, ikhlas saja tidak cukup, harus dibarengi dengan mutaba'ah, yaitu mengikuti mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dipahami ya. Lanjut ke, tadi kan kita sudah tahu akidah itu akidahnya bagaimana secara bahasa istilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang bagaimana, yaitu iman ya, tentang iman. Yang 5 konsep itu al-qaul wal i'tiqad wal amal yazidu wa yanqus. Nah, sekarang al-aqidah al-islamiyah. Ya, intinya akidah Islamiyah itu seperti ini, ahiyya al-iman al-jazim bi rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifat wal imanu bil malaikati
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma ja'at bihi nususi as-sahihah min usuliddin wa umuril ghaib wa akhbarihi. Intinya akidah Islamnya itu, nah intinya kayak rukun iman. Tahu kan rukun iman? Coba rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada 6 atau 5? Ada 6. Yang pertama rukun iman kepada Allah. Iya, rukun iman kepada Allah, terus malaikat, kitab, rasul dan lain-lain itu ya. Yang pertama rukun iman kepada Allah. Nah, di sini hiya al-iman al-jazim. Iman yang kuat. Iman yang kuat birububiyatillah wa uluhiyah wa asmi wa sifat. Nah, ini rukun iman yang 6 ini. Yang pertama itu iman kepada Allah. Nah, termasuk iman kepada Allah itu di dalamnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, itu pembahasan tauhid nanti insyaallah Ana sampaikan. Nah, ini tauhidnya. Asas dari pembahasan dari akidah itu at-tauhid, yaitu al-iman billah, iman kepada Allah. Itu kan rukun iman nih. Ya, udah itu pokoknya rukun iman itu yang asasnya itu al-iman billah. Itu ya intinya ya. Musammayat ilmul aqidah. Nah, ini ada nama-nama lain dari ilmu akidah ya. Apa itu? Bisa akidah itu dinamakan tauhid, bisa juga as-sunnah, al-iman, usuluddin. Kenapa dinamai tauhid? Nah, itu tauhid tadi. Nah, ini kan rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6 ya. Nah, ini pembahasan akidah semuanya. Rukun iman kan iman kepada Allah, malaikat, rasul dan lain-lain. Itu rukun iman. Itu pembahasan akidah secara umum. Nah, sedangkan tauhidnya itu al-imanu billahi aja. Al-iman kepada Allah, itu asasnya. Al-iman billah nanti termasuk di dalamnya, di dalam pembahasan ini iman billah, yaitu tauhid. Yang ke tauhid ini al-iman billah rububiyah, al-imanu bil ifradullah bi rububiyah wa uluhiyah wa asma'i wa sifatihi. Itu kan jadi nanti pembagian insyaallah lah akan dibahas nanti insyaallah, mudah-mudahan ya ini ya. Intinya itu tauhid yang asasnya itu rukun iman yang tauhidnya itu rukun iman kepada Allah, itu ya, yang tauhidnya itu. Karena itu asasnya atau pentingnya, pokoknya. Terus yang ketiga, kenapa dinamai as-sunnah? Nah, mungkin seperti ini kalau kita perhatikan, kadang khatib mengatakan wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Misalkan khatib naik mimbar, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ila akhirih ya. Nah, itu maksudnya di sana tuh yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga maksudnya itu tentang akidah juga, tapi dinamai dengan sunnah. Yang terakhir, nah usuluddin, insya Allah ini terkenal. Nah, kalau misalkan kita sudah kuliah, nanti masuk ke fakultas usuluddin. Nah, afwan, kita lanjut ya itu ya. Jadi nama lain dari akidah itu apa? At-tauhid, as-sunnah, al-iman, wa usuluddin. Itu kan kalau kita sudah ke fakultas, ke perguruan tinggi, ada fakultas usuluddin. Jadi ini membahas tentang akidah. Ya. Ini intinya ya di sini as-sunnah, usuluddin, tauhid wal iman. Lanjut saja, itu sudah dibahas karena itu kepanjangan tadi ya, bahasa Arab semua. Nah, ini ta'rif at-tauhid. Pengertian dari tauhid, tadi kita sudah membahas akidah ya, secara bahasa dan istilah. Nah, gitu kan. Nah, sekarang ta'rif at-tauhid, pengertian tauhid. Nah, ini fil lughah secara bahasa itu apa? Masdar min wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Itu mengesahkan. Atau ja'ala syai' wahidan wa huwa al-ifrad. Jadi menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Terus adapun secara syar'inya itu ifradullah azza wajal birububiyah wa uluhiyah wa ma yakhtassu bihi minal asma'i was sifat. Nah, itu kan tadi tauhid itu apa? Membahas tentang ifradullah. Jadi membahas tentang iman kepada Allah. Nah, di dalamnya itu pembagian dari tauhid itu ada birububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Insyaallah nanti dibahas. Ini sekedar pengetahuan saja ya. Ahamiyatul aqidah al-islamiyah. Nah, itu sudah ya, kita tarif akidah, mafhumul akidah, mafhumut tauhid, ahamiyah sekarang ya. Ini yang ini aja ahamiyahnya. Nah, ana nanya ya. Ahamiyatul aqidah islamiyah, apakah penting tidak kita belajar akidah itu? Penting tidak kita belajar akidah dan tauhid itu? Penting tidak? Jawabannya tentu penting, sangat penting sekali. Ngantuk ya?
Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Ya, pokoknya lanjut ya. Coba anak tanya dulu. Akidatu ahlus sunnah wal jamaah. Sayangnya ini anak kayak ngomong ya pokoknya karena kalian tidak ada di depan mata anak, tapi insya Allah mudah-mudahan insya Allah kalian di hati-hati ya, di dalam hati anak ya, insya Allah. Ya lanjut ya. Ahamiyatul aqidah al-islamiyah, awwalu ma ghurisa fil hayah huwa al-aqidah. Jadi apa sih pentingnya, kenapa penting belajar akidah itu? Pertama, awwalu ma ghurisa fil hayah huwa al-aqidah. Pertama kali yang ditanam dalam kehidupan ini itu adalah akidah. Akidah dulu. Setelah itu al-ibadah belakangan. Nah, itu jadi akidahnya dulu. Keyakinan kita dulu itu bagaimana? Sahih tidak, benar tidak akidah kita. Jangan sampai tersesat. Karena kan banyak keyakinan sekarang. Keyakinannya sunnah, sufi atau syiah kayak gitu. Akidah mereka punya akidah, tapi akidah mereka itu tidak lurus, jadi melenceng atau menyeleweng seperti itu ya. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan akidah ahlus sunnah wal jamaah itu ya. Jadi harus benar-benar akidah ahlus sunnah wal jamaah itu ya. Jadi apa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Naam, huwa awwalu ma ghurisa fil hayah huwa al-aqidah, itu ya, al-aqidah as-sahihah gitu ini. Summa al-ibadah, kemudian al-ibadah. Sampai hatta ta'lim al-atfal bil aqidah minas sighar, sampai kalau bisa kita didik anak kita itu nanti yaitu pokoknya dimulai ditanamkan dari sejak dini itu, diajari akidah dulu seperti itu. Akidahnya dulu itu keyakinan kepada Allah seperti itu ya. Mengenal Allah dulu seperti itu ya. Nah, jadi luruskan akidah dan jalankan ibadah. Akidah diluruskan terus dibarengi dengan ibadah. Jalankan juga ibadah. Jadi jangan sangat akidah aja yang ini tapi ibadahnya tidak. Itu harus bareng ya. Ibadah itu tergantung keyakinan seseorang dari ibadah itu. Inti ibadah itu tergantung keyakinan seseorang dari ibadah itu. Dan lanjutnya, al-aqidah hiya asas qabulil a'mal indallah. Kenapa penting belajar akidah? Akidah itu asas pokoknya, intinya untuk diterimanya amal di sisi Allah. Dan ibadah makbulah, dan ibadah juga akan diterima tuhituhal aqidah as-sahihah wat tauhid al-khalis. Ibadah itu akan diterima kalau misalkan akidahnya benar, al-akidahnya sahihah, maksudnya dilandasi tuhituhal aqidah as-sahihah, dilandasi dengan akidah yang benar, wat tauhidi al-khalis, dengan tauhid yang murni. Seperti itu. Jadi jangan pernah bosan ya, atau jangan jenuh dalam mempelajari materi-materi yang berkenaan dengan akidah atau tauhid. Ya cuman ini aja, kan akidah mah seperti itu aja. Ini bikin ngantuk, bikin bosan mungkin seperti itu. Tapi ternyata ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan Allah gitu kan. Nah, seperti itu. Alaqatuna billah nanti gitu kan. Nah, supaya keimanan kita kepada Allah bertambah dan semakin mantap, semakin jelas, sehingga kita dapat menjaga diri dari pengaruh-pengaruh yang melemahkan iman kita. Ini afwannya terpotong. Ya intinya seperti itu. Supaya iman kita mantap ya, alaqatuna billah itu kuat. Nah, kita sudah membahas tentang apa itu akidah, apa itu tauhid, terus apa lagi? Ahamiyah, pentingnya belajar akidah dan tauhid. Nah, sekarang al-farq atau hubungannya, perbedaan atau hubungan gimana sih antara akidah dengan tauhid itu? Coba kita perhatikan anturaqizna ala hadhihi surah. Ini apa surah? Gambar apa? Al-aqidah, akidah ya. Gambar segitiga. Musallas, akidah, itunya tauhid, di dalamnya tauhid. Nah, ini jadi akidah itu luar itu umum, sedangkan ini asas atau pokoknya itu dari pembahasan akidah apa? At-tauhid. Jadi kayak gini, ini akidah itu misalkan rukun iman. Rukun iman kan tadi ada 6. Itu rukun iman, itu pembahasan akidah semua. Tapi inti dari pembahasan rukun iman apa itu? Rukun iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama ya, rukun iman kepada Allah, itu intinya. Nah, inti dari itu berarti tauhid, namanya itu tauhid. Karena tauhid nanti membahas tentang iman kepada Allah. Iya. Meskipun nanti ada pembagiannya rububiyah, uluhiyah, seperti itu. Maksudnya iman kepada Allah. Karena apa? Kalau kita sudah mengimani, maksudnya iman kepada Allah berarti
harus sebagai keharusan atau secara iltizam harus mengimani selainnya juga. Beriman kepada Allah berarti harus mengimani kepada yang lainnya, misalkan iman kepada para malaikat dan setelahnya itu kan rasul, kitab gitu kan. Nah, hari akhir, qada dan qadar seperti itu. Nah, itu harus kita yakini. Tapi inti dari itu, dari pembahasan akidah ini adalah at-tauhid, yaitu al-iman billah. Ngerti ya? Tidak bisa dipahami ya? Atau contoh lain. Coba ala sabilil misal rumah. Nah, rumah nih, pembangunan rumah. Rumah itu kan ada tiangnya atau amud, pondasinya, ada apa? Pintu, jendela dan lain-lain. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ibaratnya akidah itu rumahnya umum, luas, itu kan besar. Tapi inti dari pembuatan rumah itu apa? Supaya kokoh, bangunan itu supaya kokoh atau kuat apa? Dengan apa? Dengan tauhid. Dengan tauhid. Dengan apa? Dengan apa coba kalau bangunan rumah itu supaya kuat? Dengan itunya tiangnya, pondasinya. Nah, itunya harus kuat. Nah, begitu juga akidah. Akidah itu tadi kan rumah ya. Nah, inti dari pembahasan akidah itu berarti itu tiangnya. Jadi kalau rumah itu akan kokoh, bangunannya akan kokoh kuat, nah itu dengan pondasinya yang kuat. Nah, begitu juga akidah. Kalau misalkan akidahnya insya Allah akan kuat, yaitu dengan tauhidnya, seperti itu. Jadi karena pembahasan intinya itu adalah tauhid. Paham ya? Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, itu ya. Al-farqu bainal aqidah wat tauhid. Anal aqidah laysat maqsudah ala tauhidillahi fahasab bal hiya tashmalu tauhid wa ziyadah. Intinya tadi sudah Ana sampaikan sih. Jadi pembahasan akidah itu tidak terbatas tauhid saja, tidak mencakup tauhid saja, tapi tauhid maksudnya tauhid dan yang lainnya ada tambahannya. Jadi jadi pembahasan akidah itu ya rukun iman aja. Rukun iman semuanya itu pembahasan akidah. Iman kepada Allah, malaikat dan rasul. Tapi intinya itu tauhidnya, yaitu iman kepada Allah. Nah, di sini berarti al-aqidah itu a'ammu minat tauhid. Jadi lebih umum dari tauhid atau lebih luas daripada tauhid, min jihati mawdu'iha, dari segi pembahasannya, karena akidah lebih luas pembahasannya. Semuanya rukun iman itu masuk, tapi tauhid tidak. Nah, idh hiya tashmal at-tauhid wa ghairuhu minal mabahith fayadkhulu fihi arkanal iman as-sitta. Atau ya maksudnya idh hiya tashmul tauhid wa ghairuhu minal mabahith fayadkhulu fihi arkanal iman as-sitta. Intinya itu ya. Tauhid akidah itu luas, sedangkan akidah itu luas, amat tauhid fahuwa akhassu minal aqidah. Berarti tauhid itu lebih khusus daripada akidah. Jadi tauhid itu bagian dari pembahasan akidah. Juz'un minal aqidah. Tauhid juz'un minal aqidah. Ini diulang-ulang lagi ya. Ini artinya ilmu akidah itu kaitannya dengan Allah dan dengan seluruh yang wajib kita yakini atau imani, seperti beriman kepada para malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, takdir dan hari akhir, hari kiamat. Ya itu kan. Jadi ini akidah itu luas kaitannya dengan Allah dan juga selainnya. Maksudnya seluruh yang wajib kita yakini itu gitu kan. Malaikat, rasul dan lain-lain. Itu ya. Pembahasannya itu lebih luas dan umum. Terus akidah tidak terbatas pada tauhid saja, bahkan mencakup tauhid dan yang lainnya. Jadi iman billah dan yang lainnya. Seperti pembahasannya pembahasan tentang rasul yang mereka bawa, pembahasan tentang malaikat dan tugas-tugas mereka yang Allah perintahkan. Begitu juga kitab-kitab samawi yang Allah turunkan dari langit. Terkait juga tentang iman kita kepada hari akhir dan yang ada di dalamnya, tentang mahsyar, haud, timbangan, sirat, surga dan neraka. Semuanya ini, begitu juga kepada takdir, qada dan qadar, terkait juga tentang keimanan, kepemimpinan. Contohnya bagaimana kita taat kepada ulil amri, begitu juga para sahabat, dan itu semuanya masuk ke dalam bab akidah. Jadi akidah itu luas, umum. Jadi ya gitu ya. Rukun iman itu masuk semuanya di sana. Ilmu tauhid. Nah, kalau ilmu tauhid itu tadi khusus, huwa akhassu minal aqidah, lebih khusus daripada akidah. Ilmu tauhid berkaitan dengan Allah. Ilmu tauhid itu berkaitan dengan Allah. Baik dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Pembahasannya terbatas tauhid kepada Allah.
Masuknya iman kepada Allah sebagai keharusan. Nah, tadi iltizam sudah menjadi satu kesatuan yang ia imani. Nah, tauhid itu merupakan bagian dari pembahasan akidah. Gitu ya intinya ya. Nah, ini kesimpulannya ya intinya, atau contoh yang lain kan tadi ya pokoknya rukun iman. Jadi akidah itu kalau hubungan atau perbedaannya, jadi akidah lebih umum, lebih luas. Seperti rukun iman mencakup di dalamnya rukun iman kepada Allah, malaikat dan rasulnya sebagainya, itu rukun iman masuk. Dan inti dari itu yaitu lebih dikhususkan dengan tauhid, yaitu iman kepada Allah gitu ya. Terus atau contoh lain, Nabi pernah mengatakan al-hajju arafah, haji itu wukuf di Arafah. Nah, kenapa disebutkan haji itu wukuf di Arafah saja? Sedangkan rukun-rukun haji kan banyak, ada mabit di Mina dan lain-lain seperti itu. Tapi kenapa harus di Arafah saja? Maksudnya wukuf di Arafah yang disebutkan. Karena apa? Karena rukun haji yang paling tinggi itu adalah wukuf di Arafahnya, lebih mulianya di situ. Jadi begitu juga pembahasan akidah yang lebih pokok atau intinya itu yaitu di pembahasan at-tauhid. Maksudnya membahas tentang at-tauhid, al-iman billah. Jadi kalau kita sudah mengimani kepada Allah, berarti sebagai keharusan kita mengimani kepada yang lainnya juga. Sudah keharusan untuk mengimani selainnya Allah. Maksudnya tuh selain Allah, maksudnya malaikatnya gitu. Dan setelahnya malaikat, mengimani malaikat, iman kepada para malaikat, kitab, rasul, kitab dan lain-lain itu ya. Ya, mungkin aktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikunna wa musyarakatikunna. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh di chat Ana ke 0823 1284 6093 0823 1284 6093. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.